Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun teman-teman menonton video ini. Kembali lagi bersama Dr. Amerta. Semoga semua sehat-sehat ya, sehat selalu. Kok kayak ending videonya jadi? Nggak. Jadi saya diundang oleh Bapak Wali Kota Denpasar untuk mengisi acara di Denpasar Festival. Jadi temanya itu adalah cuan di zaman digital. Saya nggak tahu kenapa saya yang diundang. Ya mungkin karena saya yang paling berani untuk cerita ya. Ya agak miris juga ya, karena ternyata di Pemkot sendiri, di pemerintah kota Denpasar sendiri, korban dari robot-robotan jumlahnya banyak banget teman-teman. Wah, dalam hati sampai aduh. Nggak sih, karena ya kebanyakan kan memang punya uang ya, emang udah orang-orang berada gitu loh. Jadi mereka rugi 300 juta, besok ada lagi yang baru lagi ikut 300 juta. Dalam hati, kok nggak kasih saya aja uang? Langsung ke atas Pak nih. Ya kita nggak boleh terlalu takut sama COVID sih. Cuma ya satpamnya nggak pakai masker. Damn you all. Langsung ke atas ya? Iya. Lewat kiri Pak. Lewat kiri ya? Iya. Tinggal lanjut ini kan tuh. Iya. Langsung mantan ya? Semua. Gedung Dharma Negara Alayana apa nama kantornya saya lupa. Dharma Negara Alaya, Pak dan Ibu, maafkan saya. Bagus ya, ini dari tahun 2019 ya Dharma Negara Alaya. Ini memang rumah untuk pemuda-pemudi di Denpasar untuk rembuk, untuk diskusi, menyatukan pendapat, brainstorming, memikirkan ide-ide bisnis itu. Dibuatkan tempat seperti ini bagus lah. Tapi banyaknya siswa-siswa, mahasiswa, kerja kelompok, nyari wifi gratis. Tapi nggak masalah sih. Itu kegiatan positif, kegiatan yang benar. Jadi di dalamnya nih ya mirip-mirip kayak art center ya, kayak ada museumnya. Ya di dinding-dindingnya juga banyak mural ya. Jadi kayak mural dari kata-kata para pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa, bukan link pemersatu. Ya bagus lah, tempat inspiratif dibuatkan tempat seperti ini oleh Pak Rai Mantra ya, dulu wali kota kita. Sekarang sudah Pak Jaya Negara, wakilnya beliau yang dulu sudah jadi wali kota. Jadi Dharma Negara itu diambil dari nama beliau, dari nama Pak Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, dengan Bapak wakilnya pada waktu itu Bapak Jaya Negara. Jadi Dharma dan negaranya diambil. Sekarang Bapak Jaya Negara itu sudah menjadi wali kota ya. Dan ide-ide perjuangan yang dulu tetap dilanjutkan sampai akhirnya ya Dharma Negara Alaya ini jadi tempatnya bagus lah. Di pusat kota Denpasar ada tempat seperti ini, ada restoran, ada kafe juga. Oh ya, sebelum saya lupa, ini ada pesan penting dari sponsor kita, XM. Ingat ya, warning terakhir, peringatan terakhir, ada mega promo dari XM dengan hadiah sampai 60.000 USD ya. Hadiah utamanya Toyota Fortuner VRZ. Jadi harus segera top up tuh 14 Oktober hingga 16 Desember. Emang undangannya kan terbatas ya, jadi tamu itu terbatas. Jadi saya hanya dapat sekitar 15 undangan ya. Saya bagikan di grup Discord, saya juga bagikan di Instagram. Ada beberapa teman-teman yang datang, Kopi Darat, brotherku. Atlet silat nih, kemudian datang. Terima kasih untuk Dr. Bobby Suryasana, saya ada teman dari SMA. Tiba-tiba kita datang lagi, ngobrol lagi, bahas bisnis di sana. Kemudian ada Dr. Gongde Aristani juga luar biasa ya. Emang jiwa-jiwa startup dan bisnisnya yang harus kita kagumi gitu loh. Ada Bapak Wayan Budi Mardike, pagi-pagi minta undangan. Terima kasih sekali sudah hadir juga ya. Bisa ngobrol, bisa makan siang bareng ya. Kemudian ada Bapak Sidan Ahmad, wah jauh-jauh sekali dari Denpasar Barat tuh datang untuk memperingati Denpasar Festival ke-14 ya di tahun 2021 ini. Wah, pembicaranya kok bisa ada dokter, bahas uang. Ya terima kasih sekali juga untuk Pak Manik ya. Pak Manik sih yang sebenarnya ngasih undangan mendadak, nggak tahu ya 2 hari sebelum acara langsung menghubungi gitu. Ya terlepas dari itu semua, ini kan saya dikenal gara-gara konten kreator ya, karena di YouTube sekarang sudah 30.000 subscriber lebih. Kalian luar biasa. Tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Terima kasih terutama untuk anak-anak di Murid SD Harapan. Forum ya, komunitas yang luar biasa banget. Semua mau belajar, semua giat mencari ilmu, menimba ilmu di sana. Kita bisa diskusi
diskusi, bisa sharing. Saya nggak terlalu banyak menggurui sih di sana, karena kan ada orang-orang yang sudah pinter, saya angkat jadi ketua kelas, yang benar-benar sudah terlibat langsung, udah nyobain, punya aset juga. Ya saya angkat jadi guru kan gitu. Jadi kadang-kadang bukan saya aja yang jawab ya, bisa dari ketua kelasnya ikut jawab, atau siswa lainnya, atau bahkan guru-gurunya juga ikut memberikan pendapat. Urun rembuk lah. Jadi kalau ada investasi apa-apa atau misalnya peluang apapun bisa di-share di sana. Ataupun ada yang mau ditanyakan kan bisa di-share di sana. Ya ini kira-kira gimana, beli meragukan nggak nih gitu. Ya kalau udah yang cuan sesat kan ada kelas divisi khusus untuk membahas cuan sesat. Jadi diskusi tadi di Dharma Negara itu lebih ke arah gimana sih membedakan yang mana cuan sesat, mana yang cuan memang cuan digital gitu loh. Kan kita nggak bisa pungkiri ya di zaman yang semakin maju ini, apalagi informasi kan banyak banget masuk ya. Kita kan susah tuh memfilter mana informasi yang bener, mana yang cuma gosip di WA keluarga. Dan mana juga apa ya, kan banyak tuh aplikasi-aplikasi dipalsukan via Telegram. Kemarin ada loh yang kena kasus sampai 1,7 triliun loh pengadaan alkes. Padahal iklannya tuh kayak iklannya dibikin pakai Nih, iklannya cuma kayak gini, suntik modal ventilator, modal 95 juta, cuan 16 juta. Aduh, iklannya tuh kayak background diisi tulisan motivasional. Ya nggak mungkin lah pemerintah nyari dana seperti ini, Bapak Ibu. Artinya apa ya? Ini kan mungkin karena iklannya bodoh, sasarannya yang dicari itu memang bodoh-bodoh gitu loh. Aduh, maaf lagi pakai kata bodoh lagi. Jadi iklannya tuh low budget, jadi yang diserang itu memang menengah ke bawah gitu loh, yang memang low budget juga gitu ya. Tapi kan kasihan juga gitu loh, sampai berapa tuh 1,7 triliun loh total kerugiannya. Dan modus seperti ini pasti akan ada berulang-ulang kan. Saya bilang ini hilang, besok ada lagi yang baru kan. Makanya tadi tuh diminta untuk mengajarkan gimana sih mengetahui ciri-ciri yang bodong gitu. Kan bisa aja kita bertitik tolak di OJK ya Bapak dan Ibu. Benar, titik tolak di OJK itu udah paling aman, situ kan legalisasi. Cuma kan banyak statement dari para haters, bukan haters ya, para pendukung cuan sesat itu bilang, oh buktinya Jiwasraya aja legal, oh bisa nipu. Misalkan seperti itu kan. Atau misalnya Joska itu udah terbukti legal, tetap aja bisa nipu gitu. Sehingga terjadi apa ya, bukan hanya misinformasi, tapi juga ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Itu kan resiko. Makanya nih kita kan saya juga harus netral kan, maksudnya kan ya nggak boleh terlalu nyerang. Kalau nyerang nanti lagi di take down videonya. Nggak boleh juga terlalu membelain. Jadi untuk berada di tengah-tengah Anda harus punya kemampuan menganalisa sendiri. Sudah saya sampaikan 3 ciri-ciri cuan sesat. Yang pertama itu returnnya besar. Terkait juga dengan yang nomor 2, return besar dalam waktu singkat. Nomor 2 kan dalam waktu singkat. Yang ketiga kan tanpa bekerja. Yang udah di kelas pasti tahu lah itu. Jadi return besar tuh berapa beli? Gimana kita tahu return besar kalau nggak tahu return normal kan? Jadi saya sampaikan tadi return normal itu kayak deposito misalnya kan 2-4% ya, suku bunga lagi turun setahun. Itu loh, setahun loh. Terus mungkin reksadana pasar uang 6-8% kan. Terus kita punya reksadana obligasi 8% lah, 8% ke atas kan, tapi udah resiko moderate juga ya. Baru nanti saham di 25-45%. Itu setahun loh Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada yang nawarin lebih dari itu, nawarin 30% sebulan loh, bukan setahun loh. Itu kan harus hati-hati gitu loh. Jadi besar dalam waktu singkat. Bisa aja ya orang tuh dapat return 1000%, ya kan? Nggak memungkiri kan, kayak dari trading lah, dari apakah. Tapi orang itu harus bekerja Bapak dan Ibu. Jadi paling nggak ya harus buat usaha, bisnis segala macam. Atau paling nggak kan ya trading. Kalau trading kan harus belajar, kadang-kadang harus kuliah untuk baca candlestick. Sekarang kalau Anda duduk tenang dijanjiin return sampai 30% sebulan, 360% setahun, ya udah cuan sesat. Ya saya nggak berani nyebut merek ya, nggak kayak dulu saya langsung vulgar dulu nyebut cuma ya sekarang janganlah seperti itu, karena kita harus lihat dari sudut pandang mereka juga kan. Kemarin tuh pandemi ya, jadi kayak kehilangan mata pencarian kan, ya kan, waktu pandemi mau nggak mau mereka ikut barang-barang kayak gitu, jadi gampang terkena, gampang dirayu oleh barang-barang seperti itu. Nggak bisa dipungkiri kalau mereka masuknya pas di awal, memang beneran cuan, duitnya ada gitu loh. Ada apa keterusan, keenaan, lupa mereka untuk take profit, lupa
lupa untuk apa ya, narik secara perlahan sampai akhirnya kolaps gitu. Nggak sih, sebenarnya banyak yang pinter-pinter ya, banyak sudah pinter-pinter, jadi mereka ikut 3-4 bulan udah dapat return profit sedikit langsung tarik gitu. Itu benar sih, seperti itu teorinya ya, artinya kita mengadali buaya. Buaya mau dikadalin, kita membuayai kadal, itu lah. Itu kan ideal seperti itu. Kadang-kadang kan enggak, kadang-kadang kita baru ikut sehari 2 hari udah scam gitu. Habis itu kita terlambat masuk udah scam gitu. Saya nggak melarang, buat apa juga saya melarang, kan bukan uang saya, uang bapak dan ibu semua. Saya juga bukan satgas, saya juga bukan orang tua Anda gitu loh. Cuma ya itu menjadi suatu perhatian khusus di kota Denpasar apalagi ya. Aduh, di Bali ya umumnya ya, karena ya banyak yang kena itu, banyak yang rugi gitu. Narasumber kedua ini ada Pak Dharma Haryadi, Pak Dedik, bisa dipanggil Dedik Setiawan, untuk rame-rame.co.id. Jadi itu kayak source funding, crowdsourcing ya, gimana ya bahasanya. Itu kayak apa ya, kita rame-rame mengumpulkan modal, bukan hanya berupa uang ya, bisa berupa alat, tempat, segala macam untuk memulai usaha. Itu luar biasa sekali itu. Silakan cek di situs beliau. Ya udah deh, selamat merayakan Denpasar Festival yang ke-14. Semoga ke depan kita semakin baik lagi. Semoga pandemi cepat berlalu. Omikron juga sepertinya ya bukan belum sampai ya, jangan didoain lah. Semoga ya Omikron kalaupun datang ya nggak terlalu berat ya gejalanya kalaupun kena ya. Udah deh, semoga semua sehat selalu. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.